Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran matematika kelompok peminatan untuk kelas 12. Kita masih membahas materi mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri. Untuk bagian pertama yaitu kemiringan atau gradien garis singgung dan persamaan garis singgung pada kurva fungsi trigonometri sudah kita bahas. Kemudian sekarang kita sedang membahas nilai maksimum dan nilai minimum fungsi. Namun sebelum ke nilai maksimum dan nilai minimum, pada video sebelumnya Bapak sudah membahas mengenai fungsi naik dan fungsi turun ya. Nah, di kesempatan kali ini juga kita tidak langsung membahas nilai maksimum dan nilai minimum, namun kita akan membahas mengenai nilai stasioner ya. Untuk mempermudah pemahaman kalian nanti ketika mempelajari nilai maksimum dan minimum. Oke, nilai stasioner. Baik, perhatikan grafik fungsi berikut. Nah, terdapat 5 buah titik. Terdapat 5 buah titik pada grafik ini. Ada titik negatif 5, negatif 2, 1,3, 3,6, 6,4, dan 11, negatif 4. Nah, ini titik yang ini, atau kita beri nama dulu ya, yang ini A, kemudian B, C, D, dan E. Titik C ini, titik C. Nah, titik C ini kita beri nama titik maksimum. Dan titik E titik minimum. B disebut sebagai titik belok. Ya. Titik belok naik. Yang ini titik belok turun. Nah, bagaimana cara mencari koordinat titik-titik tersebut jika diketahui rumus fungsinya? Nah, kalian diberikan sebuah rumus fungsi, kemudian kalian diperintahkan untuk mencari titik balik maksimum, titik balik minimum, titik belok naik, dan titik belok turun. Nah, bagaimanakah caranya? Nah, inilah yang akan kita pelajari sekarang. Misalkan fungsi fx dapat diturunkan, dan x1 merupakan salah satu absis di mana f aksen x1 sama dengan 0. Ya, terdapat sebuah fungsi fx yang dapat diturunkan. Nah, ambil salah satu nilai x1. Di mana x1 ini apabila disubstitusikan ke turunan fx akan menghasilkan 0. Itu ya. Sekali lagi, misalkan fungsi fx dapat diturunkan dan x1 merupakan salah satu absis di mana f aksen x1 sama dengan 0. Maksudnya, fungsi fx turunannya adalah f aksen x, kemudian terdapat salah satu bilangan yaitu x1, di mana x1 ini apabila disubstitusi ke turunan f hasilnya sama dengan 0. Nah, titik x1, fx1 disebut titik stasioner. Dan nilai y sama dengan fx1 disebut nilai stasioner. Sekali lagi, titik x1, fx1 disebut titik stasioner, dan nilai y sama dengan fx1 disebut nilai stasioner. Nah, ini fokus kita ya. Jadi pertama-tama diketahui sebuah fungsi, kemudian apabila fungsinya dapat diturunkan, nah kita tes, kita uji apakah f aksen x1 terdefinisi atau f aksen x1 dapat terdefinisi untuk nilai sama dengan 0. Begitu ya. Apakah ada nilai x1 yang mengakibatkan f aksen x sama dengan 0? Ulangi. Ada sebuah fungsi fx
kemudian dapat diturunkan, kemudian cari pembuat nolnya. Nah, X1 ini disebut pembuat nol. Maka jika ada pembuat nolnya, nah si X1 ini adalah absis dari titik stasioner. Mana ordinatnya? Ordinatnya adalah nilai F untuk X1. Begitu. Jadi X1, Fx1 titik stasionernya, kemudian nilai stasionernya itu adalah yang ini, Fx1. Begitu ya. Titik stasioner, nilai stasioner. Itu teorinya ya. Oke, nanti kalau misalkan sudah dijelaskan, kembali lagi ke sini ya, ke penjelasan ini nah, supaya kalian lebih paham. Oke, jangan lupa ditulis materinya ya. Jenis-jenis titik stasioner. Nah, jenis-jenis titik stasioner itu setidaknya ada dua. Ada titik belok, ada titik balik. Pertama, kita bahas titik belok. Jika arah tidak berubah, maka disebut titik belok. Dengan ketentuan, jika F aksen A kurang dari 0 atau negatif, dan F aksen B kurang dari 0 atau negatif, dengan A kurang dari X1 dan kurang dari dengan A kurang dari X1 kurang dari B atau X1 antara A dan B, maka X1 merupakan titik belok turun. Sebaliknya, jika F aksen A lebih dari 0 atau positif, dan F aksen B lebih dari 0 atau positif, dengan X lebih dari A kurang dari B atau X nilainya antara A dan B, maka X aksen merupakan titik belok naik. Nah, misalkan beginilah. A-nya 1, B-nya 2, A-nya 1, X-nya 2, B-nya 3. Nah, apabila F aksen 1 hasilnya negatif, F aksen B hasilnya negatif, maka 2, nah ini tadi kan dimisalkan 2, merupakan titik belok turun. Tapi apabila F aksen 1 na positif, F aksen 3 na negatif, positif, maka disebut titik belok naik. Nah, nanti kita bahas ya melalui gambar. Satu lagi. Jika arah berubah, ini makan arahnya tidak berubah ya. Kita menggunakan konsep gradien ya. Maka disebut titik balik. Nah, jika arah berubah maka disebut titik balik. Jika F aksen A negatif, F aksen B positif, dengan A kurang dari E kurang dari B, maka X1 merupakan titik balik minimum. Nah, jika F aksen A positif dan F aksen B negatif, dengan A kurang dari X1 kurang dari B, maka X1 merupakan titik balik maksimum. Ima minimum, ima maksimum. Negatif, positif, minimum. Positif, negatif, maksimum. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, ingat, gradien ya. Nah, coba tinggal heula gambarna. Supaya bebari ngapalkeun kieu carana teh. Upami gradiena positif, kan fungsina naik, gitunya. Upami gradiena negatif, fungsina turun. Upami positif kemudian negatif, ya. Kalau FA na positif, FB-nya negatif, maka disebut titik balik maksimum. Upami positif, A na B na kemudian positif juga, gradien A positif, gradien B positif, maka disebut titik belok. Titik belok gitu ta, belok tanya. Upami titik balik mah tina naik balik jantan turun, atanapi tina turun balik jantan naik gitunya. Gitu tah cara ngapalkeunna teh. Tinggal gambar gradienna positif naik. Di dieu misalnya teh terasa turun gradienna negatif, maka disebut titik balik maksimum. Nah, sekarang sebaliknya apabila lepat gambarna artinya lepat animasina. Kadang mah ieu heula. Upami
negatif, negatif kan turun. Tos turun teras naik. Tina negatif teras positif. Maka disebut titik balik turun. Titik balik minimum. Sekali lagi. Heula mata ieu. Mana? Tah. Naik terus turun, titik balik maksimum. Positif, kemudian negatif disebut titik balik turun. Upami gradiena turun heula atau negatif heula, teras positif atau naik, maka disebut titik balik minimum. Naik, turun, max. Turun, naik, minimum ya. Naik, teras naik deui, titik belok naik. Turun, lalu turun lagi, titik balik minimum. Oke, lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi. Ini titik belok, titik balik maksimum, belok turun, iya titik balik minimum. Oke, kita lanjutkan. Contoh 14. Tentukan nilai stasioner fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dan tentukan jenisnya. Penyelesaian. Oke, fungsi fx sama dengan x pangkat 3 memiliki nilai stasioner jika f aksen x sama dengan 0. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 memiliki nilai stasioner jika f aksen x sama dengan 0. Maka f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 sama dengan 0. Ini turunannya ya, turunan dari x pangkat 3. Oke. Maka nilai x sama dengan 0. Nah, ini kalian pasti sudah paham ya. 3x kuadrat sama dengan 0. Tilu kali sabaraha nu hasilna 0, pasti 0. Nah, kemudian kita tentukan nilai stasionernya. Substitusi x sama dengan 0 ke fungsi fx. Maka f0 sama dengan 0 pangkat 3 sama dengan 0. Nah, ini sudah kita temukan titik stasioner. Titik stasionernya adalah 0,0. Ini adalah nilai stasioner. Titik stasioner ya. Selanjutnya kita tentukan jenis stasionernya apa. Belok naik, belok turun, balik maksimum atau balik minimum. Caranya adalah kita uji, lakukan pengujian. Buat sebuah garis bilangan. Tempatkan titik 0 di garis bilangan tersebut. Nah, kemudian ambil sebarang bilangan X kurang dari 0. Misalkan negatif 1 ya. Ambil sembarang bilangan yang kurang dari 0. Kita ambil negatif 1. Kalian mau ngambil negatif 2 boleh, negatif 3 boleh ya. Tapi Bapak ambil yang paling mudah saja, negatif 1. Kemudian si negatif 1 itu substitusi ke F aksen X. Sama dengan 3X kuadrat. Maka F aksen negatif 1 sama dengan negatif 3 kali negatif 1 pangkat 2 dikurang 3. Kela. Bilih terjelas orang Robi heulanya ieu na. Sekedap. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Kita mulai lagi dari sini. Ambil sembarang bilangan X yang kurang dari 0. Kurang dari 0 ini kan 0, tahnya patokanana ieu tah. Ambil negatif 1. Substitusi negatif 1 itu ke F aksen X. F aksen X tadi 3X kuadrat. Nah, substitusi F aksen dari negatif 1 sama dengan 3 kali negatif 1 pangkat 2. Negatif 1 pangkat 2, 1 kan ya. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 itu nilainya positif. Nah, positif. Jadi nilai turunan F untuk X kurang dari 0 itu hasilnya adalah positif ya. Yang kedua, ambil sembarang X lebih dari 0. Misal kita ambil X sama dengan 1.
substitusi ke F aksen X. Nah, kita ganti X-nya dengan 1. Maka F1 sama dengan 3 kali 1 pangkat 2 sama dengan 3. Positif juga. Nah, begitu. Selanjutnya, ini setelah kita kerjakan tadi ya, kita ketahui bahwa gradien atau turunan F, nilai turunan fungsi F untuk X kurang dari 0 selalu positif atau gradiennya selalu positif. Ingat ya, gradien itu adalah turunan dari fungsi. Ya. Sedangkan nilai fungsi atau nilai turunan fungsi F atau nilai F aksen untuk untuk X lebih dari 1 itu hasilnya juga selalu positif. Begitu ya. Oke, ingat. Ini rumus yang tadi. Ketentuan yang tadi ya. Ingat. Jika arah tidak berubah, maka disebut titik belok. Jika arah berubah, disebut titik balik. Coba perhatikan, apakah ini arahnya berubah atau tidak? Nah, setelah kalian perhatikan, ternyata positif, positif. Arahnya kumaha naik, terus naik lagi. Berarti si 0 ini merupakan titik belok. Titik belok apa? Maksimum atau minimum? Coba perhatikan. Ini positif, berarti positif, kemudian positif lagi. Maka disebut titik belok naik. Sekali lagi untuk menyimpulkan ya. Perhatikan ini gradiennya positif. Ya, gradien sebelah kiri 0, gradien sebelah kanan 0 juga positif. Maka arahnya tidak berubah sehingga disebut titik belok. Titik belok naik atau turun. Nah, karena dari positif ke positif berarti titik belok naik. Begitu ya. Kita hapus dulu. Ya, kita simpulkan. Nah, karena F aksen negatif 1 lebih dari 0, ini maksudnya dan F aksen 1 lebih dari 0, nah ini mewakili bilangan yang kurang dari, bukan bilangan, mewakili nilai-nilai untuk bilangan lebih dari 0, dan yang ini mewakili nilai-nilai untuk X kurang dari 0 ya. Dengan negatif 1 kurang dari 0 kurang dari 1, maka 0 merupakan titik belok naik. Oke, jadi nilai stasioner fungsi fx sama dengan x pangkat 3 adalah 0 nilai stasionernya. Dan jenis stasionernya merupakan titik belok naik. Dengan koordinat titik belok naiknya adalah 0,0. Ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Ala ieu mah tadi animasian biasanya. Oke lah. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 9x plus 1. Pertama-tama kita turunkan terlebih dahulu. Nah, langkah pertama kita turunkan terlebih dahulu. Oke, turunan dari fx bisa kita tulis dengan dy per dx ya. Turunan dari x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2. Turunan dari negatif 6x kuadrat adalah negatif 12x. Turunan dari 9x adalah 9. Turunan dari 1 adalah 0. Fungsi fx memiliki nilai stasioner jika dy per dx sama dengan 0. Maka, dy per dx sama dengan 0 ya. Ini dy per dx-nya. 3x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan 0. Dengan menggunakan sifat distributif, nah kita keluarkan 3. Begitu ya. Nah, 3x kuadrat bagi 3 adalah x kuadrat. 12 bagi 3 adalah 4. 9 bagi 3 adalah 3. Kemudian kita faktorkan. Nah, ini tidak perlu Bapak bahas lagi karena kalian sudah sering memfaktorkan ya. Oke. Maka diperoleh x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Nah, setelah ditemukan x ya, absis untuk titik stasioner, kita cari nilai stasionernya. Ingat, nilai ini adalah absis titik stasioner. Dan nilai stasioner adalah ordinat untuk titik stasioner. Ya.
Untuk X sama dengan 1, maka F1, nah substitusi si 1 teh karena fungsi Fx. Ieu tahnya X pangkat 3 berarti 1 pangkat 3 dikurang 6X kuadrat dikurang 6 kali 1 kuadrat ditambah 9X berarti 9 kali 1 ditambah 1. Dari sini tanya poin tadi. Oke. Maka 1 pangkat 3 sama dengan 1. Negatif 6 kali 1 adalah negatif 6. 9 kali 1 9 ditambah 1. Kita jumlahkan 1 kurang 6 ditambah 9 ditambah 1 sama dengan 5. Untuk X sama dengan 3, maka F3 sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 6, 3 pangkat 2 ditambah 9 kali 3 ditambah 1, sama dengan 27 dikurang 6 kali 9 ditambah 27 ditambah 1. Ini dari mana 27? 3 pangkat 3. Oke. 9 dari mana? 3 pangkat 2. Ini 27 dari mana? 9 kali 3. Baik. 27 dikurang 54 ya. 6 dikali 9 54 ditambah 27 ditambah 1. Bapak makin ngetang supaya cepat. 27 tambah 27 54 dikurang 54 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1 hasilnya tah. Oke, jadi kita sudah menemukan titik stasioner yaitu 1,5 3,1. Itu ya titik stasionernya ya. Sekali lagi 1,5 3,1. Cuman yang jadi masalah apa itu titik stasionernya? Karena di sini disuruh mencari jenis dari jenis titik stasioner dari fungsi fx ya. Oke, baik, kita cari. Langkah pertama adalah untuk menentukan jenis stasioner maka kita buat diagram nilai f aksen x sebagai berikut. Ya, seperti biasa buat garis bilangan, tempatkan titik 1 dan titik 3. Ya. Tempatkan titik 1 dan titik 3. Ambil sembarang X kurang dari 1. Misalkan 0 ya. Kemudian kita substitusi X sama dengan 0 ke F aksen X. Ingat tadi F aksen X ya, 3X kuadrat min 12X plus 9. Kita substitusi X sama dengan 0 ke F aksen X. Maka diperoleh 9. 9 itu positif ya. Nah, maka nilai F aksen X untuk X kurang dari 1, maka hasilnya adalah positif. Ambil sembarang bilangan antara 1 dan 3. Kita ambil 2. Substitusi. Lalu kita substitusi X sama dengan 2 ke F aksen X. Maka diperoleh F aksen 2 sama dengan 3 pangkat 2 kuadrat dikurang 12 kali 2 ditambah 9. F aksen 2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 2. 12-nya. 12 kali 2, 24. 12 dikurang 24 teh min 12. Ditambah 8 jadi negatif 3. Hasilnya adalah negatif. Nah, oke. Selanjutnya, ambil sembarang X kurang lebih dari 3. Misalkan kita ambil 5. Lalu substitusi X sama dengan 5 ke F aksen X. Maka F aksen 5 sama dengan 24. Positif juga. Oke. Nah, sekarang kita simpulkan. Ini lihat gradiennya atau nilai F aksennya ya. Positif. Yang kurang dari 1 positif, lebih dari 1 negatif. Untuk stasioner di titik absisnya 3 ya. Dengan titik berabsis 3, ngawitanana negatif kemudian jadi positif. Karena tanda berubah berarti arahnya kan berubah tah. Lihat, positif kemudian negatif. Positif kemudian negatif. Disebut apa? Titik belok maksimum. Nah, jadi ini titik belok maksimum. Yang kedua, negatif kemudian positif. Disebut titik balik minimum. Kita simpulkan. Menit tanggungnya kelas sekedap. Maaf ya anak-anak, Bapak malas ngedit videonya karena terlalu lama prosesnya. Bapak tidak ahli jadi kieu dieditna sambil video berjalannya. Oke.
Ini kalimat ini sudah Bapak jelaskan tadi. Yang ini juga sudah. Jika jadi nilai stasioner Jadi nilai stasioner fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 1 adalah 6 untuk x1 dan x sama dengan 1. Kayak heula. Naon itunya? Seueur teuing. Gitu. Nilai stasioner fungsi fx adalah 5 dengan x sama dengan 1 merupakan titik balik maksimum. Oh, ente. Leras gitu. Kemudian nilai stasioner fungsi fx adalah 1 untuk x sama dengan 3 dengan x sama dengan 3 merupakan titik balik minimum. Ya. Itu niron tina buku ya padahal mah kieu we. Kesimpulanna mah jadi titik stasioner 1,5 merupakan titik balik maksimum dan 3,1 x na 3 nya fx na 1 disebut titik balik minimum. Begitu ya. Silahkan kalimat kesimpulannya kalian buat sendiri saja, oke? Selanjutnya, nah ini yang paling kalian sukai ya, latihan. Latihan 8. Silahkan dikerjakan. Oke, 3 soal. Dikerjakan, kemudian dikirimkan di Google Classroom, oke? Baik, selanjutnya. Kalau tadi fungsinya fungsi aljabar, sekarang kita masuk ke fungsi trigonometrinya. Oke, contoh 15. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan sin 2x. Dengan batas x-nya itu antara 0 sampai 2π. Penyelesaian. F mempunyai nilai stasioner jika f aksen x sama dengan 0. Maka kita turunkan f aksen x sama dengan 0 ya. F aksen x turunan dari sin 2x adalah turunan dari sin cos ya. Jadi cos 2x turunan dari 2x adalah 2. 2 cos 2x sama dengan 0. Bagi kedua ruas dengan 2 sehingga cos 2x sama dengan 0. Oke. Cos 2x sama dengan 0. 0-nya kita ganti dengan cos pi per 2. Sing emut cos pi per 2 dina sudut istimewa cos 80 derajatnya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita gunakan rumus ini. Sudah pernah kalian pelajari ini di kelas 11. Buka lagi bukunya ya. 2x sama dengan plus minus pi per 2 ditambah k kali 2π. X sama dengan plus minus v per 4 ditambah k kali v. Ini dibagi kedua ruas dengan 2. Dibagi 2. 2x bagi 2, x. Pi per 2 bagi 2, pi per 4. 2π bagi 2, pi. Oke. Sarana mah Bapak teu kedah ngajelaskeun kieu nya. Da atos dipelajari di kelas 11 tapi bilih hilap deui. Urang bahas dewe ieu cara menentukan x-nya ya. X sama dengan plus min V per 4 ditambah K kali V. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan min V per 4 ditambah 0 kali V sama dengan min V per 4. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena X yang dicari itu atau ketentuannya atau intervalnya X-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 2V. Jadi kalau di luar batas ini maka tidak memenuhi. Seperti ini. Negatif 1/4. Negatif 1/4 kan tidak ada di interval ini. Sehingga tidak memenuhi atau bukan merupakan nilai X pada fungsi fx sama dengan sin 2x untuk interval 0 kurang dari X kurang dari 2V. Oke? Nu negatif na atos sekarang anu positif na. Ini plus minnya berarti tiasa min tiasa plus. V per 4 ditambah 0 dikali V sama dengan V per 4. Nah yang ini memenuhi. Oke? Atau V per 4 terdapat dalam interval 0 sampai 2V. Kemudian kita cari untuk K sama dengan 1. Negatif V per 4 ditambah 1 kali V. Dari sini tah. Karena digentasku 1 ya. Min Pi per 4 ditambah V sama dengan min Pi per 4 ditambah 4 Pi per 4. Kita ganti atau kita ubah bentuk Pi menjadi
pecahan berpenyebut 4. Jadi 4/4 Pi. Negatif Pi ditambah 4 Pi sama dengan 3 Pi per 4. Yang ini juga memenuhi. Kemudian X sama dengan Pi per 4 ditambah 1 dikali V. Sama dengan V per 4 ditambah V. Sama dengan V per 4 ditambah 4 V per 4. Sama dengan 5 V per 4. Nah, terus untuk K sama dengan 2, maka V per 4 ditambah 2V sama dengan min V per 4 ditambah 8V per 4 sama dengan 7 per 4. Ini juga masih memenuhi. X sama dengan V per 4 ditambah 2 kali V sama dengan V per 4 ditambah 8V per 4 sama dengan 9V per 4. Yang ini tidak memenuhi ya, karena di luar interval yang ditentukan dalam soal. Oke, nilai stasioner. Nah, kita masukkan V per 4 ke dalam rumus fungsi fx. Fx sama dengan sin 2x. X-nya kita ganti dengan V per 4. 2 kali V per 4 sama dengan V per 2 sama dengan 1. Untuk V sama dengan 3V per 4. Untuk F sama dengan 3V per 4. Sin 2 kali 3V per 4. 2 kali 3V per 4 sama dengan 3V per 2. Sin 3V per 2 itu sama dengan negatif 1. Oke, selanjutnya tinggal disubstitusi, dicari nilainya ya, begitu. Oke. Jangan lupa untuk nilai sin KV ya. Dengan V bilangan bulat itu hasilnya adalah 0. Sedangkan untuk sin A per 2V, nah hasilnya bisa 1 atau negatif 1, tergantung dari nilai A-nya. Kalau A-nya ganjil, maka sin A per 2V sama dengan 1. Apabila A-nya genap, bukan begitu, bukan ganjil genap. Jadi, aduh kumahanya. K kali oke atau pengintan setengah. Liar Pokoknya mah kieu weh. Pami pi 1, 3 pi min 1, 5 pi 1, 7 pi min 1. Jadi kitunya polana teh upami setengah pi 1, 3 pi per 2 min setengah, 5 pi per 2 1, 7 pi per 2 min 1, 8 pi per 2 positif, 11 pi per 2 negatif. Kitu sareng kitunya polana teh. Pamih teu ngartos tinggal di rumus sudut istimewa ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Ya. Jadi fx memiliki nilai stasioner negatif 1 untuk x sama dengan 3v per 4 dan x sama dengan 7 per 4v. Dan memiliki nilai stasioner 1 untuk 5v per 4 kela ya enu lepat ya sakedap kurang edit heula. Oke anak-anak, kita kembali lagi ke sini ya. Mohon maaf sekali lagi karena Bapak mah teu pintar ngedit video, jaten edit we langsung pas ngadamel videonya itu mau diketawain boleh lah, terserah kalian ya. Oke, lihat sekali lagi nilai stasionernya itu adalah 1 untuk X sama dengan pi per 4, negatif 1 untuk X sama dengan 3 pi per 4, 1 untuk 5 pi per 4, dan negatif 1 untuk 7 pi per 4. Nah, ini kalimatnya sudah Bapak ganti ya. Negatif 1 T untuk 3 pi per 4 dan 7 pi per 4. Kemudian untuk nilai stasioner sama dengan 1 itu apabila X-nya sama dengan 1 pi per 4 dan X-nya sama dengan 5 pi per 4. Nah, kita akan menentukan jenis stasionernya. Nah, maka kita buat diagram ya, buat garis bilangan, tempatkan ke 4 titik tadi ya. Yang pertama 1 per 4 pi, 3 pi per 4, 5 per 4 pi, dan 7 per 4 v. Oke. Ambil 1 per 6 pi, sebelah kiri 1 per 4 pi nya 1 per 6 pi teh. Substitusi karena f aksen x teh tadi teh nilainya 2 cos 2x ya.
F aksen 1/6 pi sama dengan 2 cos 2 1/6 pi sama dengan 2 cos 1/3 phi. Nah, hasilnya adalah positif. Ini kan 1/3 phi itu di kuadran 1 ya. Maka hasilnya positif. Cos di kuadran 1 positif. Nah, maka gradien untuk selang ini selalu positif. Yang kedua, ambil bilangan atau ambil sudut bilangan, namanya ambil bilangan antara 1/4 dengan 3/4, maka kita ambil setengah. Di antara 1/4 dengan 2/4 itu ada, maaf, di antara 1/4 dengan 3/4 itu ada 2/4. 2/4 setengah. Kita masukkan atau kita substitusi setengah pi ke F aksen X. Maka F aksen setengah phi sama dengan 2 cos 2 setengah phi. Ini 2 cos 2x diambil dari turunan turunan fx-nya. Buka deh menu tadi, kita putar ulang di videona, oke? 2 cos 2 kali setengah phi sama dengan 2 cos phi. Phi itu 180 derajat, 180 derajat itu berada di kuadran 2. Cos di kuadran 2 itu negatif. Maka nilai F aksen X untuk selang ini, selang antara 1/4 pi sampai 3/4 pi itu selalu negatif. Oke, selanjutnya ambil antara 3 pi/4 dengan 5 pi/4. Antara 3/4 dengan 5/4 itu ada 4/4. Berarti antara 3/4 pi dengan 5/4 pi sama dengan pi. Oke, kita substitusi pi ke F aksen X. Maka F aksen pi sama dengan 2 cos 2 pi. Nah, 2 pi itu 360 derajat. 360 derajat itu di kuadran 4. Cos di kuadran 4 hasilnya positif. Oke, selanjutnya ambil 3/2 pi. 3/2 pi itu ada di antara 5/4 pi dengan 7/4 pi. Di antara 5/4 dengan 7/4 ada 6/4. 6/4 3/2. Masukkan 3/2 pi ke F aksen X. Maka hasilnya adalah 2 cos 2 3/2 pi sama dengan 2 cos 3 pi. Ya. 3 pi itu berada di kuadran 3, kuadran 2. Ya. Ingat. Ari ya pi, misalkan ini pi ya, ini 2 pi. Ini sudah 360 derajat kan? Berarti pamit 3 pi teh 360 ditambah pi gitu, 2 pi tambah pi. Muter terus kan ya. Ini kan sudah dijelaskan lah ya, sudah dijelaskan. Buka lagi buku trigonometri kelas 11 nanya. Nah, hasilnya negatif. Jadi nilai cos untuk 3 pi itu hasilnya adalah negatif. Selanjutnya di antara 7/4 pi atau nilai yang lebih dari 7/4 itu kita ambil 2 pi ya, yang paling mudah. Masukkan cos 2 pi, 2 cos 2 pi, 2 kali 2 pi itu 4 pi, 4 pi itu berada di kuadran 4. Hasilnya selalu positif. Nah, kalau trigonometrinya lemah, kalian persamaan trigonometrinya kurang paham, di sini pasti banyak kesulitan ya. Oke, nanti solusinya kita laksanakan luring saja ya. Mudah-mudahan sebelum PAS, oke? Kita lanjutkan. Sekarang kita akan simpulkan. Nah, positif, negatif. Cirian, tanya. Ya oke, sami positif, negatif. Nah, ini adalah titik balik maksimum. Positif, negatif, titik balik maksimum. Negatif, positif, positif. Maka 3/4 dengan 7/4 itu adalah titik balik minimum. Tuh. Titik balik minimum. Jadi fungsi fx sama dengan sin 2x memiliki nilai balik maksimum 1 untuk x sama dengan 1/4 phi dan x sama dengan 5/4 phi. Juga memiliki nilai balik minimum min 1 untuk x sama dengan 3/4 pi dan x sama dengan 7/4 phi. Oke anak-anak, silahkan kerjakan latihannya, kumpulkan di Google Classroom maksimal atau paling lambat kalian mengumpulkan tugas tanggal 29 November ya.
Di luar batas itu berarti dianggap kalian tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau tidak mengerjakan tugas berarti ada nilai yang tidak masuk, kemungkinan nilainya juga kecil. Oke? Ya, sekian untuk hari ini, sekian untuk video hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada masalah, boleh langsung datang ke sekolah berdiskusi dengan Bapak ya. Jangan lupa kalau mau ke sekolah prokesnya ya, jangan lupa pakai masker. Kalau gak pakai masker, pakai face shield ya. Kemudian sebelum masuk ruang guru, jangan lupa cuci tangan dulu di wastafel ya. Eh, pakai hand sanitizer dan lain-lain ya. Kita berdiskusi. Oke, sekian anak-anak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.